Dan kali ini Diva sudah bersama dengan Bapak Roni Dwi Kurniawan, yaitu selaku Pranata Humas Muda Subkoordinator Substansi Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Malang. Untuk tahun ini nih, latar belakang dan tujuan dibuat Pawai Budaya Kota Malang 2024. Saya kira yang kami tangkap dari apa yang disampaikan Pak PJ Wali Kota ya, bahwa pesan dan semangat yang perlu kita ambil adalah tidak melupakan sejarah ya. Jadi karena itulah tadi saya sampaikan ada keterkaitan antara bagaimana beliau melakukan napak tilas, mereview lagi sejarah Kota Malang, dan itu dituangkan lewat peringatan yang nuansanya tidak jauh dari sejarah yang ada di Kota Malang saat itu. Jadi makanya kenapa kita pakai kolonial ini memang dari hasil dari reviewnya beliau, dan saat beliau melakukan napak tilas ya memang didapatkan 1914 ya memang masa-masa kolonial di Kota Malang. Jadi makanya kita ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Karena biasanya pawai budaya banyak dengan pakaian adat ya di Indonesia. Sekarang kita berganti nuansa untuk bernostalgia lagi kita di masa kolonial. Apa sih harapan dari event Pawai Budaya Kota Malang 2024 ini? Yang jelas kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, pesan dari Pak PJ ya terkait dengan Kota Malang bahwa ya memang kita tidak boleh melupakan sejarah. Kalau bahasanya Pak PJ menolak lupa, beliau selalu bilang begitu. Jadi makanya tidak hanya pawainya saja dengan nuansa kolonial. Beberapa waktu lalu juga Pak PJ kan juga sempat ingin menghidupkan kembali gedung kesenian Gajayana. Nah semangat itulah yang memang harus kita tangkap, kita ambil poin bahwa ya apapun itu, bangunan, cerita dan semuanya ini tidak boleh kita lupakan begitu saja. Kalau di masa modern sekarang ya itu harus tetap lestari, harus tetap ada. Ya kita kota terbesar kedua di Jawa Timur. Nah, tentu harapannya ya ke depan pertumbuhan di Kota Malang di berbagai sektor ya, mau ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keamanan, ini semuanya bisa positif ya. Apalagi Malang ini kan juga dikategorikan barometer kota di Jawa Timur ya. Jadi memang ya keberlanjutan pembangunan itu penting ya. Jadi saya kira dari kita tidak bisa melihat hanya masa kini, masa lalu, apa yang sudah ditanamkan oleh pemimpin yang dulu sampai tiba di masa yang sekarang, itu juga dari andil beliau-beliau juga ya. Jadi makanya kalau saya ya mari kita, harapan saya keberlanjutan pembangunan yang penting di kota. Maya Baskara FM, The New Hits Power. Halo Sebaya Muda, kali ini Diva masih ada dalam acara keseruan Pawai Budaya Kolonial dari tahun 2024 di persembahan dari PJ Wali Kota Malang. Dan kali ini Diva tidak sendirian, Diva ditemani dengan Bapak siapa? Saya Fahmi Fauzan Azad, Camat Kedung Kandang. Oh baik, dengan Bapak Fahmi ya? Dari Camat Kedung Kandang. Baik, Sebaya Muda, Diva sedang bersama Camat Kedung Kandang. Kali ini saya ingin bertanya-tanya nih Pak, tentang sebagai peserta event Pawai Budaya Kota Malang 2024 nih, bagaimana kesan-kesan tentang event yang diselenggarakan dalam rangka selebrasi HUT 110 tahun Kota Malang ini? Kami sangat gembira sekali ya, sehingga pertama tentunya secara pribadi kita bisa mengekspresikan diri, karena kapan lagi kita bisa bergembira itu sambil berjalan pawai. Kemudian yang kedua kita juga bisa menampilkan suasana zaman dulu. Kemudian yang ketiga kita juga tentunya semangat zaman dulu, kita juga menjaga nilai tradisional, tradisi budaya, karena Kecamatan Kedung Kandang menampilkan kesenian bantengan yang tumbuh di Kecamatan Kedung Kandang, jadi kesenian bantengan.
Dari Kecamatan Kedung Kandang ini Sebaya Muda menampilkan spesial bantengan ya, karena memang bantengan ini adalah budaya asli dari Kota Malang. Kalau begitu nih Pak, apa saja sih manfaat yang dirasakan dari event hari ini? Tentunya manfaatnya besar sekali ya. Jadi paling tidak kita mengenal kembali tradisi bawai kebiasaan dulu gitu ya, karena kita ini bagaimana zaman kolonial dulu bagaimana dan zaman sekarang bagaimana, termasuk juga kita bisa menampilkan kesenian, ada juga profil dari masing-masing daerah, masing-masing perangkat daerah, masing-masing komunitas yang ada di Kota Malang. Jadi manfaatnya tuh bisa kayak sekali memperkenalkan yaitu kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Malang ya, terutama yang ada di Kedung Kandang seperti itu dengan kesenian bantengannya nih Sebaya Muda. Dan juga tentunya dengan adanya kegiatan pawai ini ya tentunya ekonomi di tingkat bawah ini juga pastinya bergerak. Kita membeli pakaian, kita sewa pakaian, kemudian kita menyewa menyewa grup-grup atau kelompok-kelompok kesenian, kemudian pedagang kaki lima, ya usaha kecil ini bergeliat gitu ya dengan adanya kegiatan seperti ini, jadi ada keramaian. Jadi juga selain memperkenalkan kecamatan-kecamatan, potensi-potensi kecamatan di Kota Malang, juga membantu UMKM di sekitar pastinya. Dan juga nih Pak, apa saja nih perkembangan yang dirasakan yaitu selama Bapak Wahyu Hidayat ini memimpin Kota Malang, serta apresiasi kepada kepala daerah karena memberikan dukungan positif dalam meningkatkan potensi pariwisata khususnya di Kota Malang. Secara umum tentunya karena beliau sebagai PJ Wali Kota tentunya ada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pusat terhadap PJ Wali Kota yang setiap 3 bulan, sehingga beliau menjadi fokus untuk bagaimana menggerakkan kami di masing-masing perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk mencapai program-program, rencana-rencana kerja secara cepat karena tentunya ini sebagai bahan pertanggungjawaban beliau kepada dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga memang kami perlu bergerak cepat. Dan tentunya juga ini termasuk program-program di bidang kepariwisataan, kesenian. Nah ini tentunya juga otomatis karena sebagai bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh beliau, sehingga beliau menggerakkan kami semua untuk bekerja lebih cepat, bergerak lebih cepat, mencapai target-target yang telah ditetapkan. Itu tadi Sebaya Muda keseruan Pawai Budaya Kota Malang 2024 yang bertema kolonial, milenial, kuno kini ya. Dan juga tadi kita sudah update keseruannya ya. Semua pesertanya dari kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kurang lebih ada sekitar 40 peserta dari semua kecamatan dan kelurahan Kota Malang. Dan juga Sebaya Muda ya, untuk manfaat dari event ini adalah agar kita itu bisa mengenal kembali Kota Malang dari masa dulu dan masa sekarang, kemudian juga bertujuan untuk memajukan UMKM yang ada di Kota Malang tentunya, dan mengenalkan pariwisata, kebudayaan, dan juga napaktilas di Kota Malang pada tahun 1914. Karena Sebaya Muda, acara pawai kali ini yaitu bertema di tahun 1914, lebih tepatnya pada masa kolonial Belanda.
So buat kamu Sebaya Muda generasi milenial, jangan lupa selalu kita mendukung dan berpartisipasi dalam kemajuan Kota Malang, terutama dalam hal budaya UMKM dan juga pariwisatanya. So terima kasih kepada penjabat Wali Kota Malang karena telah mendukung penuh acara ini untuk kemajuan para pelaku industri pariwisata dan semua sektor agar dapat dikenal di seluruh Indonesia dan di dunia. So Sebaya Muda, Kota Malang, Voice Ilakes. Dan liputan ini dipersembahkan oleh bagian Prokopim Setda Kota Malang. Dan kita kembali lagi ke studio.